Selamat datang di negara Chili, sebuah negara dengan sejarah yang kaya dan pemandangan yang menakjubkan. Namun di balik keindahan ini tersembunyi sebuah cerita kelam yang terjadi di kolonial Trinidad. Ini adalah kisah nyata dan terjadi pada tahun 1973 saat kudeta militer mengguncang negeri ini. Daniel dan Lena sepasang kekasih yang sedang menikmati kehidupan di Santiago. Daniel adalah seorang aktivis dan fotografer Jerman, dan Lena adalah seorang pramugari menjalani kehidupan yang bahagia di Santiago. Mereka adalah pasangan muda yang penuh dengan cinta dan harapan. Mereka menikmati setiap momen bersama di kota yang indah itu. Tetapi hidup mereka berubah drastis ketika kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet menggulingkan pemerintahan Salvador Allende. Pada tanggal 11 September 1973, tentara mengambil alih, ribuan orang ditangkap karena dicurigai sebagai oposisi politik. Daniel dengan kameranya menangkap momen-momen tragis ini tanpa menyadari bahwa ia akan menjadi salah satu dari korban dari penindasan ini. Daniel diidentifikasi dalam sebuah barisan oleh seorang informan bertopeng, lalu ia diculik oleh polisi rahasia Pinochet. Kemudian dibawa ke lokasi rahasia dan dipaksa untuk mengakui bahwa Daniel adalah kelompok oposisi. Karena Daniel diam dan tidak menunjukkan teman-temannya, maka ia disiksa tanpa ampun. Lena mencoba mencari tahu dan menyelamatkannya. Rekan-rekan revolusioner Daniel tidak mau membantu Lena dan mereka menganggap Daniel sudah mati. Kemudian Lena pergi ke kedutaan besar Jerman dan hanya memperoleh informasi bahwa Daniel telah dibawa ke kolonial Trinidad. Mereka menolak untuk memberikan bantuan karena kolonial Trinidad terdaftar sebagai organisasi amal. Lena mencari tempat itu dan berniat akan bergabung dengan organisasi tersebut untuk menyelamatkan Daniel, meskipun ia telah diperingatkan oleh Amnesty International bahwa ia mungkin tidak akan dapat melarikan diri karena organisasi ini adalah penjara sadis berkedok agama. Lena disambut oleh Gisela, yaitu administrator camp yang kejam dan dingin. Dia menyita paspor Lena saat dia masuk. Lena harus mengikuti pengakuan dosa bersama Paul. Paul ini adalah pimpinan organisasi sekaligus kepala penjara bertangan dingin yang sadis. Lena harus tinggal di asrama perempuan bersama gadis-gadis lain yang tidak banyak bicara. Mereka nampak tertutup dan tertekam. Tak satu pun yang mau bicara dan merespon Lena, kecuali Doro. Doro mengatakan bahwa ia telah bertunangan, namun ketika ditanya, ia mengatakan kepada Lena bahwa ia terakhir ketemu dengan tunangannya 3 tahun yang lalu dalam sebuah parade campuran, dan sejak saat itu tidak ada lagi parade campuran. Daniel disiksa secara brutal dan dipindahkan ke rumah sakit dalam keadaan cacat. Dia mendengar bahwa pasien yang diduga mengalami kerusakan otak dan ditinggalkan sendirian. Daniel memutuskan untuk berpura-pura bodoh. Kemudian dia dikerjakan di bengkel di kolonial Trinidad. Karena Daniel memang pura-pura bodoh, kemudian dia menggeledah seisi ruangan di bengkel tersebut dan mendapatkan dokumen menyedihkan. Terpegoklah oleh kepala bengkel, tapi karena Daniel ini dikenal idiot, maka kepala bengkel tidak menaruh curiga apapun kepada Daniel. Sementara Lena dipaksa bekerja di ladang untuk memanen kentang dan diperlakukan dengan sangat buruk oleh Gisela jika dia mengeluh. Bahkan cambukan pasti Lena rasakan. Malam itu Paul menyeret Doro keluar dari asramanya dan membawa ke aula, di mana dia menghukumnya karena Doro menceritakan pertunangannya kepada Lena. Lena menyaksikan hal ini melalui jendela dan melihat Daniel dalam pertemuan itu, tapi apes ketahuan. Kemudian Lena lari menuju ke asrama dan dikejar oleh Paul. Paul memanggil Gisela untuk membukakan pintu asrama, tetapi di dalam asrama semuanya lengkap. Paul malah besar dan memukuli Gisela dengan kejam dan keras. Pagi harinya Lena sengaja melanggar peraturan dengan mandi di kali agar dia bisa dihukum dan dipertemukan dengan para pria. Namun sesampai di tempat eksekusi, Lena tidak mendapati
Daniel ada di sana. Daniel malah bersembunyi di bengkel untuk merencanakan melarikan diri pada malam itu juga. Tapi Daniel membuat alarm berbunyi saat dia mencoba menyeberangi pagar. Hal ini membuat para pria yang sedang berkumpul meninggalkan Lena sendirian dan mengejar si pelarian. Daniel berpura-pura tersesat dan menabrak pagar secara tidak sengaja. 130 hari telah berlalu. Daniel akhirnya melihat Lena di sebuah parade campuran. Mereka saling menatap dengan berpura-pura tidak saling kenal. Lena mendekati Daniel dan menggandeng tangan Daniel. Lena mengatakan bahwa nanti malam Lena ada shift kerja. Jadi Lena meminta Daniel untuk menemuinya di gudang kentang. Sementara dalam parade itu Augusto Pinochet mencoba senjata milik Paul dan meragukan akan senjata itu. Augusto Pinochet menginginkan uji coba manusia. Paul pun setuju dan mempunyai rencana Daniel lah yang akan dieksekusi sebagai uji coba senjata. Ketika malam datang, Lena sudah menunggu di gudang kentang. Dani datang. Kemudian mereka berpelukan. Hehehe. Agenda ramah tamah pun dimulai karena mereka sudah lama tidak bertemu untuk melepaskan rasa rindu. Di gudang inilah Daniel menemukan sebuah terowongan rahasia di bawah koloni, dan kemudian mereka memutuskan untuk membuka pintu besi. Kemudian Daniel mencoba untuk menuruni. Sampai di bawah, Daniel memutuskan untuk menjelajahi terowongan tersebut dan mencari apakah ada jalan keluar untuk terbebas dari koloni tersebut. Namun Daniel malah menemukan bahwa organisasi tersebut juga merupakan pusat operasi ilegal yang juga menggunakannya sebagai penjara politik, jaringan perdagangan manusia, dan tempat penyiksaan bagi para pembangkang Pinochet. Buset. Pagi harinya Ursel mengungkapkan kepada Lena. Dia mengetahui melalui foto yang tersembunyi di liontin Lena bahwa Lena dan Daniel sebenarnya sudah memiliki hubungan dari dulu. Tapi Ursel berjanji tidak akan membocorkannya karena Ursel sudah merasa muak dan kesal di camp itu. Sebelum uji coba senjata, Daniel diperiksa secara medis oleh tim dokter karena eksekusi sudah dijadwalkan. Malam harinya Daniel menemui Lena untuk segera melarikan diri malam ini karena jadwal uji coba sudah dijadwalkan oleh Paul. Di saat mereka sedang merencanakan pelarian, datanglah Giselle dan Ursel. Ursel ditugaskan untuk menemani Lena mengupas kentang. Kesempatannya bagus bagi mereka untuk meneruskan pembicaraan tentang rencana melarikan diri. Lena, Daniel, dan Ursel berusaha melarikan diri dari koloni Dignidad melalui terowongan di bawah gudang kentang. Dalam pelarian tersebut, Lena memukul Giselle dan segera berlari dengan Daniel menuju gudang kentang untuk menghampiri Ursel. Kemudian mereka memasuki dan menelusuri terowongan. Sampai di ujung terowongan, mereka menemukan terowongan yang terendam air. Tapi inilah jalan satu-satunya keluar dari pagar agar mereka bebas. Setelah mereka di luar pagar, Ursel tertembak karena tidak sengaja menginjak ranjau yang memicu senapan untuk membidik Ursel. Seketika Ursel pun meninggal. Namun Lena dan Daniel berhasil melarikan diri dengan menumpang truk petani menuju ke kedutaan besar Jerman Barat. Staf kedutaan mengkhianati mereka. Mereka mencoba mengulur-ulur waktu dengan mengatakan bahwa penerbangan berikutnya ke Jerman akan dilakukan seminggu lagi. Namun Lena menelpon teman pilotnya Lufthansa yaitu Roman yang setuju memberikan 2 kursi ke penerbangan hari itu juga. Kemudian duta besar Jerman mengantarkan Daniel dan Lena ke bandara, tapi mobil langsung masuk ke suatu ruangan dengan alasan demi keamanan Daniel dan Lena. Tapi ternyata kedutaan besar itu menghubungi Paul untuk menangkap Daniel dan Lena. Untungnya sebelum Paul datang, Lena melihat di balik jendela. Mereka segera melarikan diri
berlari menuju pesawat yang akan segera lepas landas. Adegan kejar-kejaran pun terjadi dan di detik-detik terakhir pesawat lepas landas, Roman pun mengetahui kalau Lena sedang dikejar mafia. Dia langsung memutuskan mengurungkan pesawatnya dan membukakan pintu untuk Lena. Mereka pun berhasil bebas. Great. Dalam 40 tahun hanya 5 orang yang pernah lolos dari kolonial Dignidad. Paul akhirnya ditangkap pada saat jatuhnya rezim Pinochet pada tahun 2003 dan dijatuhi hukuman 33 tahun penjara atas ribuan tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dan dia tewas pada tahun 2010. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk cerita menarik lainnya.